Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaharatul Makfirah dengan NIM 2207050049 ingin menjelaskan tentang penelitian deteksi perilaku grooming pada interaksi teks TikTok menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN berbasis analisis grup. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan model klasifikasi teks berbasis CNN untuk mendeteksi indikasi grooming pada komentar TikTok dan mengevaluasi performa model CNN dalam deteksi interaksi teks yang mengandung unsur grooming. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan codingannya. Nah, di sini saya membuat from Google Colab import files. Itu pas kita jalankan, mereka akan meminta untuk mengimport file yang mau kita deteksi groomingnya. Lalu di baris kedua ada import, kita akan memasukkan library-library yang kita butuhkan, yaitu seperti import padas, yang itu untuk mengelola dataset. Lalu ada numpy untuk memanipulasi array. Nah, yang ketiga ada import matplotlib.pyp load as plt, yaitu dia memvisualisasikan. Lalu ada import TensorFlow as df, yaitu untuk framework utama yang saya gunakan. Nah, di sini langsung kita ke codingan keduanya, yaitu df pdread csv. Lalu kita masukin nama database-nya yang kita import pertama tadi di atas. Nah, di sini ada teks df text as value, lalu ada label df label value. Nah, baiklah, di sini pada bagian df pdread csv di sini adalah dia akan membaca data grooming yang sudah kita import tadi di atas. Lalu pada bagian teks, di teks ini dia akan mengimport string. Lalu bagian labels, di sini ada dua labels, yaitu 0 dan 1. Yang 0 berarti non-grooming, sedangkan 1 berarti grooming. Nah, di sini di tokenizer ini sudah mulai pemrosesan teks, yang itu di mana di tokenizer ini dibatasin ada 5.000 teks. Lalu pada bagian sequence, dia mengubah teks menjadi urutan angka berdasarkan kamus tokenizer. Nah, lalu di bagian maxLength, di sini akan mencari panjang maksimum dari semua teks agar bisa depending. Lalu di X sama dengan psequence dan Y sama dengan NP array, yaitu X semua urutan dipanjangkan hingga maxLength dengan pending di belakang post. Nah, di sini lalu ada Y np.array, yaitu dia label dikonversi ke array numpy agar bisa diproses oleh model. Lalu pada bagian extract test di sini saya menggunakan 80% data latih dan 20% data uji. Di bagian model sekuensial di embeddingnya, di sini ada input 5000, yaitu dia mengubah input kata jadi vektor berdimensi 128. Nah, di bagian global max polling ini mengambil nilai maksimum dari hasil konvolasi, yaitu menghasilkan satu vektor ringkasan. Terus di bagian dropout ini dia mengurangi overfitting dengan menonaktifkan 50% neuron secara acak selama training. Lalu di dense 50 ini layer full connected dengan 10 neuron dan aktivasi prelude. Nah, selanjutnya itu pada bagian model compiling, yaitu di bagian loose binary cross-sensitivity, yaitu dia cocok untuk klasifikasi biner, yaitu yang seperti kita gunakan, yaitu 1 atau 0. Lalu
Di optimizer ini dia mengoptimizer adaptif yang umum dipakai. Pada bagian training model, di sini ada history model, extreme. Di sini Vira menggunakan epoch 10 dengan batch 32 setiap kali update bobot model melihat 32 sampel. Lalu pada visualisasi validasi datanya, yaitu mengevaluasi kinerja selama training pada uji tes. Nah, selanjutnya yaitu di bagian akurasi. Di sini dia akan menampilkan grafik akurasi. Nah, pada bagian history ini, dia akurasinya saat training setiap epoch. Lalu di bagian history file ini adalah akurasi pada data uji, yaitu tujuannya untuk melihat apakah model belajar dengan baik jika akurasi naik secara konsisten dan tidak overfitting. Lalu pada bagian yang kedua ini bagian loss. Dia pada bagian history loss ini adalah nilai kerugian atau error selama training. Lalu pada bagian file loss ini kerugian pada validasinya. Tujuannya untuk melihat apakah model benar-benar belajar mengulangi kesalahan. Nah, ini hasil gambarnya pada bagian akurasi per epoch. Nah, di sini dari grafik ini training akurasi langsung turun dari jadi sekitar 0,49 lalu stagnan. Nah, bagian validation akurasi yang ini yang warna oranye ini flat, dia di 0,53, tidak ada peningkatan sama sekali. Nah, pada bagian epoch, loss per epoch di sini tidak ada perubahan signifikan. Selanjutnya yaitu pada bagian Y-flat ini yaitu dia untuk menghasilkan untuk memunculkan hasil dari akurasinya. Nah, di sini di bagian modul hanya memprediksi kelas 0 dan kelas 0 yang bukan grooming dan sama sekali tidak mendeteksi kelas grooming. Prediksi dan sel untuk kelas 1 sama dengan 0. Nah, model tidak pernah menebak grooming, akurasi 53%. Dan ini berarti model belum cukup belajar apapun yang berarti dari evaluasi training. Nah, terus pada bagian akurasi terakhir ini cuma 49,2%, yang berarti kedua akurasi ini sama-sama rendah dan mendekati 50%. Indikasi kuat bahwa model belum bisa jadi masalah processing data. Nah, di sini mungkin kesalahannya dari data yang saya ambil, yang saya kumpulkan selama ini. Mungkin terjadi kesalahan data yang dimana model kurang bisa mempelajari data tersebut, makanya menghasilkan validasi cuman di angka 53%. Ataupun bisa jadi karena data yang saya kumpulkan itu terlalu sedikit, tidak mencukupi untuk melakukan trainingnya. Nah, di sini merupakan menjadi acuan untuk bisa uh, Nah, nah di sini berarti menjadi acuan untuk bisa pengembangan untuk selanjutnya yang bisa dikembangkan yaitu dengan menambahkan data-datanya lebih banyak lagi untuk lebih akurat akurasinya. Dan terus karena ini adalah um, penelitian pertama yang dimana tidak ada penelitian terdahulunya, cuman yang saya dapat hanyalah penelitian-penelitian terkait tentang grooming dan CNN. Nah, untuk model CNN mendeteksi grooming ini adalah penelitian pertamanya. Jadi masih banyak yang harus dikembangkan lagi dari penelitian kali ini. Nah, mungkin hanya di sini yang dapat saya sampaikan dan banyak sekali kurangnya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.